Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinky Jessica, NIM F02245505 dari kelas HIB Angkatan 2024. Dalam video ini saya akan membahas pemahaman saya tentang bab 3 dan bab 2 dari buku pengantar hubungan internasional edisi kelima. Bab 2 menjelaskan bagaimana HI berkembang sebagai subjek akademik mulai dari liberalisme utopia hingga pendekatan-pendekatan alternatif, dan bab 3 membahas teori realisme mulai dari realisme klasik hingga kritik terhadap teori ini. Hubungan internasional sebagai disiplin akademik lahir dari kebutuhan untuk memahami konflik dan perdamaian di antara negara-negara. Terutama setelah Perang Dunia I, pendekatan pertama yang mendominasi itu adalah liberalisme utopia yang percaya bahwa perang dapat dicegah melalui hukum internasional, diplomasi, dan organisasi seperti Liga Bangsa-Bangsa. Tokoh-tokoh di dalam liberalisme utopia menekankan pentingnya kerjasama antar negara untuk menciptakan perdamaian. Namun, pendekatan ini dianggap gagal karena tidak mampu mencegah terjadinya Perang Dunia II, yang menunjukkan kelemahan pendekatan ini di dalam memahami dinamika kekuasaan dan konflik. Kemudian, sebagai respon terhadap kegagalan tersebut, muncul teori realisme. Realisme menekankan bahwa dunia adalah arena konflik di mana negara bertindak untuk mempertahankan kepentingan nasional. Tokoh seperti Hans Morgenthau menjelaskan bahwa kekuasaan adalah inti dari politik internasional. Realisme kemudian menjadi teori dominan selama Perang Dingin ketika dunia terbagi dalam dua blok besar antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Selanjutnya muncul neoliberalisme dan neorealisme. Neoliberalisme menekankan pentingnya institusi internasional seperti PBB dan WTO dalam mengurangi konflik dan meningkatkan kerjasama. Sedangkan neorealisme fokus pada struktur sistem internasional seperti bipolaritas dalam Perang Dingin yang memengaruhi perilaku negara. Pendekatan penting yang lain adalah masyarakat internasional yang dikenal juga sebagai tradisi English School. Tradisi ini lahir dari pemikiran masyarakat Inggris. Pendekatan ini menekankan bahwa negara-negara tidak hanya bertindak berdasarkan kepentingan nasional, tetapi juga berdasarkan norma hukum dan institusi internasional. Hadley Bull di dalam bukunya menggambarkan masyarakat internasional sebagai keseimbangan antara anarki dan keteraturan. Contoh nyata dari teori ini adalah keberadaan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi forum untuk menyelesaikan konflik secara damai. Selanjutnya, ekonomi politik internasional atau EPI. EPI ini menjadi cabang penting di dalam HI. EPI mempelajari hubungan antara politik dan ekonomi di tingkat global. Ada 3 pendekatan utama di dalam EPI. Yang pertama ada liberalisme, yang menekankan perdagangan bebas sebagai jalan menuju kemakmuran bersama. Contohnya itu adalah organisasi seperti WTO yang mendorong perdagangan internasional. Selanjutnya yang kedua ada Marxisme yang melihat sistem ekonomi global sebagai alat eksploitasi negara maju terhadap negara berkembang. Contohnya adalah ketergantungan negara-negara berkembang pada investasi asing dari negara maju. Selanjutnya yang ketiga ada realisme yang memandang ekonomi global sebagai arena persaingan kekuasaan antar negara. Misalnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang mencerminkan persaingan dalam ekonomi global. Bab ini juga membahas pendekatan alternatif seperti behavioralisme yang menggunakan metode ilmiah untuk menganalisis hubungan internasional dan kritik terhadap teori-teori utama yang dianggap terlalu fokus pada negara sebagai aktor utama. Pendekatan alternatif seperti feminisme dan teori kritis menentang pandangan tradisional HI. Pendekatan ini menyoroti isu-isu seperti identitas, norma, dan peran aktor non-negara di dalam hubungan internasional. Dari semua ini menunjukkan bagaimana teori-teori di dalam HI terus berkembang untuk memenuhi dunia yang semakin kompleks. Dari liberalisme utopia hingga pendekatan-pendekatan alternatif, setiap teori memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Selanjutnya saya akan membahas bab 3. Di bab 3 ini membahas teori realisme yang melihat dunia sebagai arena konflik. Dalam pandangan ini, negara adalah aktor utama yang bertindak untuk mempertahankan kekuasaan dan keamanan. Realisme klasik dimulai dari pemikiran tokoh Thucydides yang memulai karyanya tentang
Perang Peloponnesos yang menunjukkan bagaimana kekuatan dan ambisi dapat memicu konflik. Di sisi lain, Machiavelli menekankan bahwa pemimpin harus pragmatis dan mengutamakan kepentingan negara di atas moralitas. Sementara itu, Hobbes menggambarkan dunia tanpa otoritas pusat sebagai keadaan alami yang penuh konflik, sehingga negara harus selalu siap menghadapi ancaman. Salah satu konsep penting dalam realisme adalah dilema keamanan, yaitu situasi di mana tindakan suatu negara untuk meningkatkan keamanan justru membuat negara lain merasa terancam sehingga memicu perlombaan senjata. Selanjutnya, neorealisme atau realisme struktural. Neorealisme atau realisme struktural dikembangkan oleh Kenneth Walsh. Teori ini berfokus pada struktur sistem internasional yang menentukan perilaku negara. Dalam sistem bipolar seperti Perang Dingin, stabilitas dianggap lebih tinggi dibandingkan sistem multipolar. John Mearsheimer menambahkan dengan teori stabilitas hegemon yang menyatakan bahwa dunia lebih stabil di bawah dominasi satu kekuatan besar. Di bab 3 ini juga membahas perkembangan lebih lanjut dari realisme seperti realisme neoklasik yang mencoba menjembatani antara realisme klasik dan neorealisme dengan memasukkan faktor domestik seperti kebijakan dalam negeri. Namun realisme tidak luput dari kritik. Salah satu kritik utama adalah bahwa teori ini tidak cukup menjelaskan peran aktor non-negara seperti organisasi internasional atau perusahaan multinasional. Selain itu, realisme cenderung mengabaikan isu-isu global seperti lingkungan dan norma internasional. Meskipun demikian, realisme tetap relevan dalam memahami konflik dan keamanan, terutama di era persaingan kekuatan besar saat ini. Dari sini saya mengambil kesimpulan bahwa meskipun realisme adalah teori utama di dalam HI, teori ini harus terus beradaptasi dengan perubahan dunia termasuk globalisasi, isu-isu transnasional, dan peran aktor non-negara. Kesimpulan dari dua bab ini, bab 2 menjelaskan bagaimana hubungan internasional berkembang sebagai subjek akademik, dari liberalisme utopia hingga pendekatan-pendekatan alternatif seperti masyarakat internasional dan EPI, sedangkan bab 3 mendalami teori realisme dari pandangan klasik hingga kritik terhadap teori ini. Kedua bab ini memberikan cara pandang yang berbeda untuk memahami dinamika hubungan internasional di dunia yang terus berubah. Dengan memahami teori-teori ini, kita dapat lebih kritis dalam menganalisis isu-isu global seperti konflik, kerjasama internasional, dan ketimpangan ekonomi. Demikian video penjelasan saya tentang bab 2 dan bab 3 dari buku pengantar studi hubungan internasional edisi kelima. Saya buat berdasarkan pemahaman saya sebagai tugas dari mata kuliah pengantar hubungan internasional dari Bapak Nasir Badu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.